Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang saya sayangi rahimani wa rahmakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur merupakan kewajiban setiap insan, dan telah kita sebutkan kemarin bahwa bersyukur merupakan kedudukan para nabi, para rasul, dan hamba-hamba Allah yang beriman. Ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 144. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu dari manusia yang lain dengan atau untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung kepadaku, maka berpegang teguhlah terhadap apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga kedua kakinya pecah-pecah atau bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, engkau salat malam hingga kedua kakimu pecah-pecah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah tidak pantas, apakah tidak mau aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka bersyukur merupakan kedudukan para nabi, para rasul, dan hamba-hamba Allah yang beriman. Anak-anak yang saya sayangi rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan salah satu keutamaan Al-Quran ataupun orang yang membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha. Dikatakan kepada sahibil Quran, pemilik Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Syekh Al-Albani menerangkan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan pemilik Al-Quran atau sahibul Quran adalah orang yang hafal Al-Quran, hafal di luar kepala. Sesuai dengan sabda Nabi pada riwayat yang lainnya, yang menjadi imam di suatu kaum adalah yang lebih banyak bacaannya, maksudnya yang lebih banyak hafalannya. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Keutamaannya dia mendapatkan derajat di surga dengan derajat yang tinggi sesuai dengan banyaknya hafalannya ketika di dunia. Dan ini merupakan keutamaan yang jelas bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Namun harus atau dengan syarat bahwa dia menghafalnya karena Allah, menghafalnya dengan ikhlas, bukan karena dunia, bukan karena harta. Karena orang yang menghafal Al-Quran namun dia tidak ikhlas, maka dia terancam dengan
perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lainnya, beliau mengatakan kebanyakan orang munafik dari umatku adalah orang yang ahli Al-Quran, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, namun tidak ikhlas. Maka sekali lagi, keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga sesuai dengan tingkat hafalannya. Anak-anak rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan tasmi' online. Rincian tugasnya bisa dibaca di dalam grup. Demikian, barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.